Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Selamat pagi Bu Mastina. Pagi Bu Septi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Gini Bu Mastina, boleh saya menyita waktunya Ibu sebentar? Boleh. Ibu lagi sibuk nih ya? Enggak sibuk-sibuk amat. Oke, baik Bu. Nah, jadi saya akan melakukan kegiatan pra observasi nih ya, seperti yang sudah saya sampaikan Oke. kepada Ibu Mastina kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Nah, tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Mastina dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai nih Bu ya. Oke. Nah, dari kegiatan ini nanti kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Mastina dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Mastina, dari obrolan kita ini apa sih yang Ibu harapkan? Jadi di kegiatan ini nanti yang saya harapkan adalah dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Baik Bu, semoga saya dapat membantu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih ya, besok Ibu akan memberikan materi apa nih? Kebetulan besok itu ada jadwal di kelas 9. Jadi materi di kelas 9 itu besok tentang label teks. Oh iya, jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan mengamati, siswa itu dapat mengidentifikasi tentang informasi apa saja yang ada di label suatu produk makanan, minuman, kemudian obat-obatan, kemudian struktur kebahasaan, struktur teks, dan juga fungsi sosialnya. Oke, nah sehubungan dengan hal tersebut nih, apa saja sih persiapan yang sudah Ibu siapkan? Sejauh ini yang sudah saya siapkan seperti biasa ya, ada RPP, kemudian ada media pembelajaran, kemudian ada asesmen, dan yang lainnya. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu ya perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa sih kesulitan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran besok? Yang sering saya temui, seperti yang kita tahu nih ya, Ya. kalau kemampuan siswa kita itu kan sangat beragam sekali. Jadi ada beberapa siswa yang mereka itu cepat menerima apa yang kita sampaikan, materi apa yang kita jelaskan. Tapi ada beberapa juga dari siswa kita itu yang kurang bisa untuk menangkap materi yang kita jelaskan. Oke, nah terkait dengan itu Bu, nah apakah strategi yang Ibu akan lakukan dengan mengatasi kesulitan tersebut? Di sini nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi siswa-siswa kita. Oke, berarti Ibu Mastina itu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa Iya, ya. betul sekali. Nah, bagus sekali Ibu ya. Nah, dari sini sudah kelihatan nih bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari persiapan Ibu, apakah ada yang masih kurang? Sejauh ini yang masih kurang media pembelajarannya, jadi masih on proses gitu, masih butuh penyempurnaan lagi karena masih ada bahan-bahan yang harus media-media lain yang harus saya kumpulkan untuk menunjang proses pembelajarannya. Oke, nah untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu ini ya, bantuan dari siapa sih yang Ibu harapkan nantinya? Saya berharap dewan-dewan guru nih, kalau enggak Bu Septi aja ya. Oke, jadi saya harap nanti Bu Septi bisa nih bantu saya ya Bu ya. Oke, ya Bu, insya Allah ya nanti saya bisa membantu Ibu Oke, Mastina terima kasih Bu. Ya, nah Bu ya, kompetensi apa nih nantinya yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi, kemampuan intelektual, dan juga kemampuan sosial emosionalnya yang akan saya kembangkan di sini. Oke. Jadi dari penjelasan Ibu ini, Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ya. Betul sekali. Nah,
strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Oke, jadi ada strateginya seperti ya menyiapkan perangkat pembelajaran RPP. Nah, nanti di dalam RPP itu saya memuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial ekonomi, sosial emosional. Kemudian media pembelajarannya juga rencananya akan saya buat semenarik mungkin sehingga siswa itu lebih semangat dan termotivasi. Mereka juga akan lebih merasa senang ketika mengikuti pembelajaran karena tidak monoton dan membosankan. Oke, bagus sekali Bu ya. Insya Allah nanti saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Nah, insya Allah juga setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan diri dari Bu Mastina. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok ya Bu ya. Oke, siap. Yang sesuai ya dengan yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, terima kasih ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Amin. tanpa hambatan apapun ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Attention please. Class break. Team. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I am fine too. Thank you. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Miss Tina cek dulu ya absensinya. Kelas 9? Oke. Ahmad Fadiansyah. And then Aldi Suranto. Next, Melisa Prihartanti. Surya Bayu Anggara. Zidan Al-Fahri. Oke. Semoga yang sakit segera sembuh dan yang izin besok segera masuk dan kita yang sehat selalu senantiasa sehat selalu. Amin. Oke. How about your feeling today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang? Ya. Bahagia? Bahagia. Patah hati? Ya. Iya? Ya. Atau kurang semangat? Dua-duanya. Sekarang coba kalian tuliskan apa yang kalian rasakan hari ini. Kalian boleh menggambarkan menggunakan gambar bentuk emoticon atau hanya sekedar tulisan. Ceritakan dan katakan apa yang kalian rasakan. Iya. Yang betul. Oke, setelah kalian tadi menuliskan perasaan kalian di kertas pilih kemudian ditempel di sana, ada rasa puas tidak ketika kalian sudah mengutarakan, sudah mencurahkan isi hati kalian? Puas ya. Materi kali ini adalah tentang label. Ya, label. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menyusun kosakata ya tentang teks khusus dalam bentuk label sesuai dengan konteks dan penggunaannya secara tepat. Yang kedua, di sini juga siswa diharapkan atau kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam sebuah label, baik dalam produk obat, makanan,
dan fungsi sosialnya. Nah, sekarang Miss Tina akan putarkan materi label. Silahkan kalian simak. Label adalah potongan kecil dari kertas, kain, plastik, atau bahan lainnya yang tercantum pada produk dan memberikan informasi tentang produk tersebut. Label itu bisa terdapat pada makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Fungsi sosialnya adalah ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi secara detail tentang produk tersebut. Yang kedua, untuk menghindari bahaya. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan proses atau hasil yang terbaik. Bagian-bagian label itu ada 8. Yang pertama, brand. Apa itu brand? Brand adalah merek dari suatu produk. Mana mereknya? Adalah cara penggunaan. Oke, kalian kan sudah Miss Tina minta untuk membawa bungkus dari suatu produk ya. Boleh obat, minuman, atau makanan. Bawa? Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian identifikasi ya. Identifikasi tentang produknya sampai dengan expired date-nya. Satu aja yang dipakai, jadi mau yang lain. Apa yang mesti ini loh? Nanti ditempel ya produknya bawah itu ke atas. Structure of the label. Name of the product available. Yes. Statements the benefits. Description of the product availability. Yes. And statementnya energy build up. Statement. Okay, next. Contents or amount of the product availability. Yes. Statement without description of the product availability. Yes. Statement costed for content or amount of the product availability. Yes. Statement 35 gram. Baiklah, tadi semua sudah ya? Oke, sekarang Miss Tina ingin kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapat atas pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Septilina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Mas Tina sebagai guru bahasa Inggris
dan Ibu Sri Aryani Wulandari sebagai pengajar praktik saya. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kita laksanakan kemarin. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Bu Mastina, dalam percakapan pasca observasi kelas ya, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi mungkin sudah dilaksanakan ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bu ya. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu nih mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Sebenarnya ini kan pertama kali sih ya diobservasi, tapi tetap aja ada perasaan tegang, kemudian grogi gitu. Tapi so far sejauh ini alhamdulillah aja. Baik, alhamdulillah ya Bu Mastina ya. Bisa diceritakan kembali nih Bu ya, area pengembangan ini ya yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah atau tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini kira-kira apa saja? Area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu pemenuhan kebutuhan murid, kemudian tahapan pembelajarannya meliputi ada kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian ada evaluasi juga sudah saya laksanakan. Oke, nah menurut Ibu Mastina nih, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik? Sejauh ini sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa kendala, misalnya seperti beberapa siswa yang masih kurang fokus, kemudian beberapa siswa juga kurang berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Iya, benar sekali. Kemarin memang pas saya mengamati Ibu saat pembelajaran itu ya, masih ada anak yang kurang fokus, ada juga Iya, mungkin betul. yang dari kelompok sini, Betul. mereka lari ke kelompok Betul sana, sekali. gitu ya, Bu. Ada juga mereka yang lainnya masih mengerjakan, yang juga masih ngobrol tersendiri, Betul, gitu ya. betul. Nah, lalu apa nih yang akan Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah itu, saya berencana untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik mungkin. Kemudian pembagian kelompok juga akan saya pedomankan berdasarkan pada gaya belajar siswa, misalnya gaya visual, auditori, kemudian kinestetik, sehingga anak itu akan lebih berasa menyenangkan dan juga merasa lebih semangat dalam proses pembelajarannya. Baik, berarti itu adalah rencana Ibu Mastina ya, Iya, nanti betul untuk sekali. kegiatan pembelajaran ke depan ya Bu ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka merasa lebih nyaman gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kira-kira nih kapan sih Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi ya di aktivitas pengembangannya nih? Apa yang akan Ibu lakukan? Aktivitas pengembangan saya rencananya sih ya, saya pengen ikut PKBI. Oke, PKBI. Nah, kemudian tujuan yang hendak Ibu capai nih apa kira-kira setelah mengikuti PKBI tersebut? Untuk meningkatkan kompetensi saya ya, khususnya ya dalam pembelajaran bahasa Inggris nih. Kemudian juga ingin menambah pengalaman dan wawasan saya. Oke, luar biasa sekali Bu Mastina ya. Nah, kemudian setelah Ibu mengikuti PKBI, tujuan yang dicapai sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, ukuran keberhasilan apa sih? Ukuran keberhasilan saya bisa mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan nih. Kemudian juga apa yang saya dapat itu bisa saya terapkan pada siswa kita nantinya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Mastina. Nah, kemudian pendukungnya apa nih kira-kira siapa saja? Harapan saya kepala sekolah ya tentunya ya dapat mendukung segala aktivitas saya untuk kemajuan pengembangan kompetensi saya khususnya. Kemudian waktunya kapan mengikuti PKBI tersebut? Mudah-mudahan November ya, karena sekarang juga saya lagi menjalani PPG nih, jadi November nanti mudah-mudahan sudah selesai, jadi saya bisa ikut gabung dalam PKBI. Oke, karena memang Ibu sekarang masih sibuk ya dengan Iya, PPG betul sampai sekali. bulan Oktober ya, Iya, dia baru betul selesai. sekali. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, saya doakan ya nanti di bulan November ada pembukaan kembali PKBI dan Ibu bisa daftar langsung untuk Amin. mengikuti aktivitas pengembangan PKBI tersebut ya.
Oke, baik Bu ya, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin ya dapat terlaksana dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik ya. Saya menunggu kabar baik dari Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Nah, demikian rangkaian kegiatan supervisi dari mulai percakapan pra observasi, observasi sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Mastina. Sama-sama. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.